Selamat datang di Radiologi FK KMK UGM. Saya akan memandu pembelajaran radiologi. Kali ini kita akan membahas salah satu kondisi gawat darurat medis pada pembuluh darah besar aorta, yaitu diseksi aorta. Mari kita mulai. Aorta adalah pembuluh darah terbesar dalam tubuh yang berfungsi membawa darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Aorta terbagi menjadi beberapa bagian: aorta ascendens, arcus aorta, aorta descendens, thoracal aortic, dan pulmonary aorta. Diseksi aorta adalah kondisi gawat darurat medis yang disebabkan karena adanya robekan secara longitudinal yang memisahkan antara lapisan intima dengan lapisan media dari aorta. Kita masuk ke patofisiologi dari diseksi aorta. Diseksi aorta terjadi ketika adanya robekan intima di dalam aorta yang memungkinkan darah masuk dan menyusup ke dalam lapisan media yang akan membentuk suatu intimal flap. Intimal flap ini yang membagi aorta menjadi true lumen dan false lumen. False lumen ini merupakan suatu saluran baru yang terbentuk di antara lapisan dinding aorta yang robek. Berbagai morfologi dapat terjadi pada diseksi aorta akut dengan ukuran dan kaliber true lumen dan false lumen yang bervariasi. Pada gambar animasi menunjukkan warna merah terang untuk true lumen, warna merah gelap untuk false lumen, serta warna kecoklatan yang menunjukkan trombosis. Di mana prognosis pasien berhubungan dengan 3 hal, yaitu 1. Peningkatan kompleksitas diseksi yang ditunjukkan sejalan arah panah hitam panjang. 2. Keberadaan trombus pada false lumen. 3. Perluasan lingkar intima yang mengalami diseksi. Gejala klinis diseksi aorta secara umum meliputi nyeri dada atau punggung, disfagia atau gangguan menelan, sesak nafas, serta adanya defisit neurologis. Terkait onset atau perjalanan penyakit dari diseksi aorta meliputi 3 fase. Pertama, fase akut. Dari awal mula gejala pertama kali timbul sampai 14 hari, di mana mortalitas pada fase ini sangat tinggi. Kedua, fase subakut, yaitu mulai dari gejala 14 hari sampai dengan 3 bulan. Pada fase ini, flap diseksi masih fleksibel dan mortalitas menurun. Ketiga, fase kronis, merupakan fase perjalanan penyakit pada waktu 3 bulan atau lebih. Pada fase ini, flap mengalami fibrosis dan kaku. Klasifikasi yang digunakan untuk membedakan tipe diseksi aorta adalah klasifikasi Stanford bersama dengan klasifikasi DeBakey, di mana kedua klasifikasi ini digunakan untuk memisahkan diseksi aorta menjadi diseksi yang memerlukan perbaikan bedah dan diseksi yang biasanya hanya memerlukan tata laksana konservatif. Klasifikasi Stanford terbagi menjadi Stanford A dan Stanford B. Stanford A termasuk DeBakey 1 dan 2, sedangkan Stanford B termasuk DeBakey 3A dan 3B. Klasifikasi Stanford A harus melibatkan aorta ascendens, sedangkan Stanford B hanya melibatkan aorta descendens. Pada klasifikasi DeBakey tipe 1, diseksi melibatkan aorta ascendens, arcus aorta, dan aorta descendens. Pada tipe 2, diseksi aorta terjadi pada aorta ascendens. Pada tipe 3A, diseksi terbatas pada aorta descendens sampai diafragma proksimal. Dan pada tipe 3B, diseksi terbatas pada aorta descendens meluas hingga diafragma distal. Pada foto ronsen ini, kita akan membahas beberapa temuan pada foto yang mengarah pada diseksi aorta. 1. Pelebaran mediastinum. Mediastinum yang melebar dapat terjadi akibat pembesaran aorta dengan lumen palsu yang luas atau pecahnya aorta. 2.
Hilangnya kontur aorta. Kontur aorta dapat hilang jika terdapat lumen palsu yang terbentuk di sepanjang aorta ascendens atau lengkung aorta. 3. Bayangan jaringan lunak tepi anulus yang mengalami kalsifikasi. Gambaran ini terjadi pada sebagian kecil dari pasien. Dari gambaran CT angiografi ini, kita akan melihat diseksi aorta berdasarkan klasifikasi Stanford. Tipe A, di mana diseksi yang terjadi melibatkan aorta ascendens, yaitu sebelum trunkus brachiocephalicus dengan entry point bisa di aorta ascendens, arcus, maupun aorta descendens. Selanjutnya, tipe B, pada tipe ini, flap diseksi terlihat melibatkan aorta descendens mulai dari distal arteri subclavial kiri dan meluas ke bawah hingga arteri iliaca communis. Dari gambar ini, kita akan melihat gambaran diseksi aorta pada CT angiografi berdasarkan klasifikasi DeBakey. DeBakey tipe 1, tipe ini terjadi pada diseksi yang melibatkan aorta ascendens, arcus aorta, dan aorta descendens. DeBakey tipe 2, tipe ini terjadi pada diseksi aorta pada aorta ascendens. DeBakey tipe 3, diseksi ini terbatas pada aorta descendens terhadap arteri subclavia sinistra. Pada diseksi aorta, terdapat dua tanda khas yang menandai adanya false lumen yang terlihat pada CT angiografi. Cobweb sign digambarkan dengan area hipodens tipis berbentuk linear pada false lumen yang disebabkan oleh sisa lapisan media yang tidak robek. Big sign merupakan hematom berbentuk baji yang membentuk suatu ruangan dari false lumen. Setelah memahami teori dan gambaran radiologis dari diseksi aorta, kini mari kita lihat bagaimana temuan-temuan tersebut diterapkan dalam praktek klinis melalui contoh kasus berikut. Perempuan 50 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas. Pasien memiliki riwayat nyeri dada tiba-tiba seperti dirobek. Pada pemeriksaan MSCT angio aorta dengan kontras, didapatkan diseksi aorta setinggi sinus falsafah, aorta ascendens, arcus aorta, aorta descendens, bifurcatio aorta, hingga arteri iliaca communis dextra, sesuai dengan klasifikasi DeBakey tipe 1 Stanford A. Demikian pembelajaran radiologi mengenai diseksi aorta. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pemahaman khususnya mengenai gambaran radiologis diseksi aorta. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.